Kalau kita lihat sejarah, sebelum Islam atau pra-Islam, perempuan itu tidak dihargai sebagai seorang manusia. Dia dihargai tidak lebih dari seperti barang. Kenapa dalam agama kita, dalam agama Islam itu, aurat perempuan itu begitu sangat ribet, begitu sangat diatur dengan begitu ketatnya. Jadi ketika manusia atau perempuan ingin menjadi hamba yang terbaik, dia harus menjadi kompeten di dua-duanya. Representasi terbaik ajaran Islam tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Yang terpenting adalah semangatnya. Jadi semua boleh, semua berhak untuk menjadi pintar, belajar, terpelajar, dan sukses. Halo Sobat Unram, balik lagi bareng saya Dina Ayu di episode spesial Ramadan kali ini. Di episode spesial kali ini kita kedatangan Ustadz Safruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unram Podcast Ustadz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini. Gimana kabarnya Ustadz? Baik? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah baik ya, masih lancar kehidupannya gitu Ustadz ya. Lancar kehidupan duniawi. Oh iya Ustadz, dengar-dengar dosen di Unram ya Ustadz ya? Iya, kebetulan sejak tahun lalu 2023 mulai ngajar di Unram. Udah 2 tahun ya kira-kira tuh? Setahun lah. Setahunan lah ya. Buat semeton Unram yang pernah diajarin sama Ustadz Safruddin, boleh komen di bawah. Sebenarnya Ustadz Safruddin berkepribadian seperti apa sih? Kita juga mau tahu nih. Oh ya Ustadz, dengar-dengar juga Ustadz Safruddin ini ahli tafsir ya? Dibilang ahli sih enggak, cuma ya pembelajar saja. Kebetulan background dari S1, S2 itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi banyak neliti tentang Quran, hadis juga demikian. Ada kajian-kajian yang lain nggak Ustadz? Ahli tafsir bahasnya tentang apa, kajinya tentang apa selama ini? Selama ini biasanya kaji tentang gender, perempuan, tentang termasuk juga tentang tema-tema radikalisme dan ya tema-tema sekitar Al-Quran, hadis, maqasid syariah dan sebagainya. Ada isu yang sensitif ya di sana Ustadz ya, perempuan. Iya, perempuan itu di mana-mana sangat sensitif. Oh gitu ya Ustadz ya. Dan saya baca-baca profil dari Ustadz Safruddin ini, beliau juga merupakan Ustadz di salah satu platform cariustadz.id ya Ustadz ya. Iya betul, kebetulan Cari Ustadz ini adalah inisiasi atau di bawah dari naungan Pusat Studi Al-Quran, yang mana salah satu pembinanya adalah Profesor Quraish Shihab. Beliau salah satu tokoh moderasi beragama di Indonesia. Jadi kami termasuk di bawah binaan beliau juga. Wah luar biasa. Buat semeton Unram yang penasaran, ada linknya di bawah ya. Sekalian promo. Sekalian promo ya. Oh iya Ustadz, tadi ada yang saya bilang ada isu sensitif yang mungkin pernah dikaji oleh Ustadz Safruddin terkait dengan perempuan nih. Kita mau tahu dong Ustadz, sebenarnya bagaimana sih posisi perempuan ini dalam Islam Ustadz? Begini, pertama, kalau kita lihat sejarah, sebelum Islam atau pra-Islam, perempuan itu tidak dihargai sebagai seorang manusia. Dia dihargai tidak lebih dari seperti barang. Dahulu, perempuan itu bisa diwariskan. Kemudian datang Islam, perempuan bukan diwariskan, tetapi dia mendapatkan bagian warisan. Artinya Islam dengan seperangkat aturannya, dengan seperangkat ajarannya yang biasa kita sebut dengan syariat, itu datang untuk memuliakan perempuan. Salah satu hal dalam syariat yang misalnya sering disalahpahami, misalnya tentang aurat. Banyak yang mengkritik mengatakan bahwa wah, aurat ini adalah suatu hal yang mengekang perempuan. Perempuan jadi tidak bebas. Kenapa sih perempuan itu dikekang dengan adanya aturan aurat? Bahkan dalam Islam itu aturan tentang aurat perempuan itu lebih ribet daripada laki-laki. Kalau laki-laki hanya sekitaran pusar sampai lutut, tapi kalau perempuan itu lebih ribet lagi, aturan lebih ribet. Dalam penelitian saya, ketika saya dulu S1, kebetulan skripsi saya tentang perempuan, membahas tentang jilbab, aurat, dan semacamnya. Saya menemukan fakta bahwa, atau menemukan teori bahwa kenapa dalam agama kita, dalam agama Islam itu, aurat perempuan itu begitu sangat ribet, begitu sangat diatur dengan begitu ketatnya. Karena
ditemukan bahwa memang jati diri perempuan itu cenderung ingin berhias. Jadi perempuan itu cenderung ingin dilihat. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih cenderung untuk menikmati hiasan, untuk menikmati, untuk melihat aja. Makanya kalau kita lihat di lapangan, yang pakai skincare kan mayoritas perempuan aja. Iya. Kalau laki-laki jarang yang pakai skincare. Saya suka bercanda di kelas itu, saya bandingin berapa yang perempuan yang dandan ke sini. Coba kalau yang laki-laki masuk kelas kalau dia mandi, saya gitu. Jadi laki-laki itu secuek itu akan penampilan karena dia lebih cenderung untuk melihat perempuan atau melihat keindahan. Sedangkan perempuan lebih cenderung untuk menjadi keindahan itu sendiri. Minimal dia indah untuk dirinya sendiri. Makanya perempuan itu ketika habis dandan ya suka ngacaan di depan cermin. Tuh lama-lama dandan, udah cakep nggak ya, udah ini nggak ya. Beda sama laki-laki, laki-laki itu lebih cuek. Itu yang perlu diatur oleh Islam. Demi apa? Demi kebaikan perempuan itu sendiri. Jangan sampai dia menjadi objek atau jangan sampai dia menjadi bahan atau objek dari pelaku tindakan kejahatan. Begitu indahnya Islam ketika mengatur perempuan. Luar biasa ya Ustadz ya. Tadi dari fenomena yang disampaikan Ustadz, saya juga pernah sering nih Ustadz di lingkungan lah gitu ya Ustadz, di lingkungan bermasyarakat sering dibilang juga perempuan itu nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu nggak usah lah terlalu kerja gitu, nggak usah lah berpenghasilan terlalu tinggi, toh ujung-ujungnya juga nanti bakal di dapur, toh ujung-ujungnya juga bakal ngurus rumah. Nah itu bagaimana melihat fenomena itu Ustadz? Bagaimana sebenarnya Islam memandang pentingnya pendidikan bagi perempuan yang nantinya juga akan menjadi seorang ibu Ustadz? Dari uraian pertanyaan tadi ada dua hal menarik. Yang pertama terkait bagaimana perempuan dari sisi pendidikan. Selanjutnya bagaimana perempuan dari sisi pekerjaan. Pertama kita bahas tentang pendidikan dulu. Dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak pernah ada batasan yang mana harus laki-laki saja yang belajar, yang mana harus laki-laki saja yang berdaya. Tidak pernah ada batasan seperti itu. Bahkan Allah sangat memotivasi semua manusia digunakan kata ayatnya atau lafaz umum ayatnya itu menyatakan secara keumuman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi setiap siapapun yang termotivasi, yang bersemangat untuk mencari ilmu atau yang mempunyai ilmu, nanti Allah akan naikkan derajatnya. Jadi tidak pernah ada pembatasan dalam Islam. Kemudian dalam pekerjaan pun demikian sama. Pada praktiknya selama perempuan ini mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan suami, dan semuanya selagi semua aman, maka dia diperbolehkan untuk bekerja. Selagi juga ada izin dari suaminya. Jadi yang penting komunikasi. Orang dulu, perempuan dulu juga dalam belajar perempuan-perempuan dulu, sahabat-sahabat perempuan itu minta waktu khusus ke Nabi. Karena sahabat-sahabat perempuan ini tidak mau kalah dengan sahabat-sahabat laki-laki. Jadi minta khusus ke Nabi, minta jam pengajian khusus lah, sederhananya seperti itu. Kemudian Nabi bilang apa? Nabi langsung membolehkan. Artinya Nabi sendiri sebagai representasi terbaik ajaran Islam tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Yang terpenting adalah semangatnya. Jadi semua boleh, semua berhak untuk menjadi pintar, belajar, terpelajar, dan sukses. Oke, berarti di sana bisa kita katakan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam meraih pendidikan ya Ustadz ya? Sama semua, tidak ada bedanya dalam Islam. Jadi sebenarnya Ustadz, perempuan seperti apa yang diinginkan oleh Islam? Pertama, perempuan atau bahkan kita katakan manusia secara umumnya itu bergerak dalam atau tergerak dalam dua kesadaran. Pertama, kesadaran ia sebagai seorang hamba Tuhan. Yang kedua, kesadaran dia sebagai seorang makhluk hidup. Kesadaran dia sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah adalah lebih terkait tentang bagaimana ibadah dia dengan Allah. Bagaimana ia menjalankan perintah-perintah syariat, bagaimana puasanya, bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Yang sifatnya vertikal kepada Allah. Kedua, bagaimana ia sebagai makhluk hidup.
Ketika makhluk hidup, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama, bagaimana dia belajar, bagaimana dia bekerja, itu terkumpul dalam kerangka perempuan sebagai makhluk hidup. Nah, kedua ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Maka ketika disebut sebagai perempuan yang diinginkan oleh Al-Quran, maka dia harus berhasil dari segi dua-duanya. Ya walaupun mungkin ada salah-salah sedikit yang nggak apa-apa. Disitulah ada fungsi yang namanya taubat, ada yang namanya fungsi namanya istighfar. Bahkan dalam agama kita itu kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada keberagamaan. Contoh sederhana dalam kitab-kitab fikih begini. Seorang kita kalau misalnya lagi sholat fardu wajib lah gitu. Kemudian ketika sedang sholat itu kita sadar bahwa di sekitar kita tuh ada anak kecil yang bermain-main di tempat yang berbahaya, misalnya di dekat api atau di dekat kolam. Itu kita boleh dengan seketika membatalkan sholat kita untuk menolong anak itu. Kenapa? Karena kalau sholat kan semasih ada waktunya bisa sholat lagi. Pun kalau lewat waktu sholat masih bisa diqodho. Tapi kalau nyawa orang, nyawa anak itu tidak bisa diulang, tidak bisa reply, tidak bisa diundo. Tidak bisa dikodok lagi ya? Tidak bisa dikodok. Maka disitulah penting kemanusiaan. Dan hak-hak Allah terhadap kita itu lebih gampang lah insya Allah dimaafkan oleh Tuhan. Karena Allah Maha Pengampun. Makanya agama kita juga menekankan hubungan dengan sesama manusia atau sesama kita makhluk hidup ini jangan sampai salah tentang utang gitu. Makanya Nabi itu ketika ada seorang jenazah yang ingin disolatkan, Nabi bertanya, ini jenazah ada hutangnya enggak? Artinya kan hubungan sesama manusianya yang lebih didahulukan. Nabi enggak nanya, ini ada hutang solat enggak? Tapi yang ditanyakan adalah hutang uangnya. Karena kalau kaitannya dengan manusia itu lebih susah urusannya. Tapi kalau dengan Allah itu biasanya lebih gampang dimaafkan karena Allah Maha Pemaaf. Tapi bukan berarti kita menjadi seenaknya dengan Tuhan ya enggak. Ini kalau misalnya terjadi kecelakaan aja, kita misalnya lupa-lupa sedikit ya insya Allah masih maafu, masih dimaafkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan kita begitu sayang dengan kita. Masya Allah, kita jadi tenang ya dengar ceramah dari Ustadz Safrudin ini. Kebetulan di bawah AC. Jadi lebih adem gitu ya. Oh ya Ustadz, masih ada kaitannya dengan yang tadi nih Ustadz. Terkait dengan isu-isu perempuan ini memang agak sensitif ya Ustadz ya. Terkait dengan masih ada masyarakat atau keluarga yang menyatakan bahwa perempuan itu nggak usahlah terlalu ini, terlalu itu, terlalu banyak dikengkang loh gitu Ustadz ya. Terutama terkait dengan pendidikan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana seharusnya keluarga itu berperan untuk meningkatkan pendidikan bagi keluarganya yang perempuan ini Ustadz? Jika ditanyakan tentang peran, maka peran terbaik dari sisi keluarga adalah memberikan kesempatan dan memberikan ruang bagi perempuan untuk belajar dan berkreasi. Dan ini tidak hanya berlaku bagi keluarga, tapi juga seharusnya masyarakat umum mempraktekkan itu. Contohnya apa? Ya contohnya sekarang ini kita di Unram. Buktinya di sini ada Mbak Dina yang sebagai perempuan yang diberikan kesempatan untuk menjadi MC atau menjadi moderator atau sebagai host. Menjadi host ini kan bukan hal yang mudah. Saya pun kalau disuruh jadi host mungkin gemeter juga. Susah itu. Jadi perempuan itu harus diberikan ruang tidak hanya belajar tapi juga untuk mempraktekkan apa yang telah ia pelajari. Mempraktekkan karya-karyanya, berkreasi dan semacamnya. Jadi itulah bentuk dukungan keluarga atau bahkan masyarakat dalam menerima perempuan sebagai anggota sosial masyarakatnya atau anggota keluarganya. Luar biasa. Tapi dari tadi tuh Ustadz kita masih bicara tentang pendidikan secara umum ya. Mungkin yang saya maksud atau Semeton Unram pikirkan terkait dengan pendidikan sekuler, pendidikan formal. Ada dilema sebenarnya Ustadz, terutama di saya pribadi. Bagaimana cara kita menyeimbangkan untuk menekuni pendidikan Islam, pendidikan agama, dan pendidikan sekuler atau pendidikan formal, Ustadz? Begini, ayat-ayat Allah itu tidak hanya ayat-ayat kauliyah, ayat kauliyah yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga ada yang disebut dengan ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah adalah alam semesta ini. Jadi ketika manusia atau perempuan ingin menjadi hamba yang terbaik, dia harus menjadi kompeten di dua-duanya. Ketika menjadi kompeten di dua-duanya, maka ia harus belajar dua-duanya. Dia harus belajar ilmu, katakanlah ilmu umum dan ilmu agama.
Nanti masing-masing ilmu ini mempunyai perannya tersendiri. Misalnya ilmu-ilmu umum akan mengasah ketangkasannya dia, potensinya dia dan semacamnya. Ilmu agama di mana? Ilmu agama nanti akan mengarahkan dia bagaimana dia menggunakan potensinya untuk kebaikan dan menjadi pahala. Karena salah satu kehebatan umat Nabi Muhammad seperti kita-kita ini di akhir zaman itu banyak hal yang katakanlah pekerjaan-pekerjaan umum, pekerjaan kita ini semua itu bisa bernilai ibadah. Tergantung niatnya. Maka disitulah ketika penting belajar agama kita tahu ternyata dengan hanya mengganti niat kita tuh bisa dapat pahala loh. Gitu. Dan begini, salah keistimewaan umat Nabi Muhammad yang paling hebat untuk kita salah satunya juga adalah banyak hal yang ketika kita lakukan itu pahalanya bisa berlipat. Kenapa? Ini karena untuk menyeimbangkan kita dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu kan kita tahu umurnya itu bisa ratusan atau bahkan mungkin ribuan tahun. Sedangkan kita kan paling mentok ya puluhan. Yang ratusan ada tapi jarang. Atau kita patokan Nabi kita saja 63 tahun. Nah kalau kita dipaksa beribadah full 63 tahun pun, itu secara angka kita pun pasti akan kalah dengan umat-umat terdahulu. Maka umat-umat sekarang ini ketika dia beribadah sekecil apapun, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan berlipat. Misalnya sedekah. Ini kan sedekah itu bisa bermacam-macam. Baca Quran. Baca satu huruf itu 10 kali. Jadi alif lam mim itu udah 30. Makanya bagi teman-teman sematan Unram dan semuanya, kalau lagi gabut ya baca Quran saja. Lagi di motor misalnya perjalanan dari kos sampai ke kampus, kalau enggak hafal yang panjang-panjang ya udah Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, itu berapa banyak itu. Atau baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Sudah sampai akhir waladhdallin amin, ulang lagi dari awal. Itu betapa banyak pahala yang bisa kita dapat dari situ. Karena kan kita nggak pernah tahu sampai kapan akhir perjalanan kita di dunia ini. Yang harus kita persiapkan adalah kondisi kita menjadi orang yang sesiap-siapnya kapan kita mesti akan dipanggil. Berarti perempuan ini dalam belajar pendidikan Islam dan pendidikan sekuler ini harus seimbang ya Ustaz? Harus seimbang. Dua-duanya harus kompeten. Supaya kalau dari sisi umum supaya dia bisa nanti bekerja. Karena kan kalau dari sisi agama tidak semua dunia pekerjaan menerima kompetensi keagamaannya dia. Tapi nanti agama akan membimbing dia bagaimana ia mengarahkan segala potensinya untuk kembali kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, kalau bicara tentang perempuan, Ustadz, sebenarnya banyak banget dilema yang dialami oleh seorang perempuan. Misalnya, bagaimana seperti tadi, bagaimana menyeimbangkan pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler. Terus ada juga nih, kadang banyak banget perempuan yang bingung, mau nikah dulu atau ngelanjut kuliah dulu. Nah, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang ini? Ini sepertinya pertanyaan pribadi sepertinya. Kok tahu ya Ustadz ya? Kelihatan mukanya. Gimana Ustadz? Pertama, saya akan jelaskan dari awal tentang nikah. Hukum asal menikah adalah mubah. Jadi tidak serta-merta orang yang belum menikah itu menjadi berdosa. Tidak serta-merta seperti itu. Hukum asal nikah memang mubah. Tetapi nanti pada kondisi-kondisi tertentu tergantung ilat hukumnya. Tergantung sebabnya dia bisa menjadi haram, mubah, sunnah atau semacamnya. Misalnya dia bisa menjadi haram, menikah itu bisa menjadi haram loh. Ketika seorang laki-laki ini psikopat misalnya, dia nanti nikah tapi kerjaannya itu menyakiti perempuannya, disilet-silet atau tidak apain kan, disakiti, itu kan hal-hal yang sangat diharamkan oleh agama. Nikah kondisi dia ini bisa menjadi haram. Ustadz, itu nikahnya yang diharamkan atau sama orangnya yang diharamkan itu Ustadz? Nikah untuk orang itu, hukum nikah untuk orang itu. Jadi hukum nikah itu kan bisa personal, tergantung orangnya. Jadi hukum asalnya boleh, tergantung orangnya. Dia bisa menjadi haram, bisa menjadi halal, atau bisa menjadi wajib. Misalnya menjadi wajib ketika dia sudah memang waktunya menikah, sudah ingin berkeluarga, dan memang sudah ada dorongan, desakan, dan semacamnya, maka dia sudah wajib menikah. Jadi tergantung kondisinya. Apakah menginginkan menikah itu wajib menikah? Menginginkan belum. Tapi kondisi-kondisinya itu loh, misalnya dia udah ngelihat cewek udah nggak kuat gitu, nah itu sudah wajib menikah. Jadi tergantung sifatnya, ini sangat personal. Karena kan banyak juga yang kita lihat kasus-kasus orang menikah tapi KDRT gitu misalnya kan. Iya, benar. Nah bagi dia ini bisa jadi nikah itu haram. Kenapa? Karena dia belum bisa
ngatur atau mengendalikan emosinya dia. Kemudian tentang Pendidikan. S2. Iya, S2. Pendidikan itu atau menuntut ilmu dalam agama kita memang wajib. Tetapi kan tidak mesti jalan S2. S2 itu menjadi salah satu pilihan aja. Nah, bagaimana mengkompromikan keduanya? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah memang kita saatnya, wah memang harus nikah nih? Atau, enggak, saya masih bisa menunda, saya bisa menahan, karena kalau saya menikah, saat ini saya takutkan pendidikan saya akan tersendat, akan terhalangi. Maka dia boleh memilih untuk menunda menikah. Atau kalau dia bisa dua-duanya, silahkan menikah sambil bekerja. Sambil S2. Ada banyak teman saya yang ketika S2 dulu bekerja, kuliah dan menikah. Memang repot kelihatannya. Tapi ya insya Allah mampukan dia, dan walaupun terseok-seok berhasil juga. Berarti itu kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke diri kita sendiri, personal sifatnya. Tidak bisa kita hukumi secara umum, oh kalau ini begini, kalau ini mutlak begini, enggak. Tergantung. Islam itu agama yang sangat manusiawi. Masya Allah. Jadi benar-benar memanusiakan manusia. Kenapa begitu? Ya memang karena Allah yang ciptain kita. Jadi kan Allah benar-benar tahu software kita gimana, hardware kita gimana. Jadi Allah menurunkan perangkat yang benar-benar manusiawi untuk kita. Al-Quran pun turun secara berangsur-angsur, itu kan menunjukkan bahwa Al-Quran itu sifatnya manusiawi. Supaya hukum-hukum di dalamnya diterapkan secara berangsur-angsur. Kalau sekaligus bisa hilang, nggak mau orang masuk Islam. Kalau sekalian berat misalnya kan gitu. Banyak juga penetapan-penetapan hukum dalam agama kita itu yang sifatnya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Wah, luar biasa. Dan Ustadz, ada ini pertanyaan yang seliweran di mana-mana nih Ustadz. Ya mungkin lagi viral-viralnya sekarang. Terutama para perempuan sering menanyakan ke pasangannya mungkin ya Ustadz ya. Kalau misalnya ditanya nih Ustadz, diprioritaskan mana dulu nih? Antara ibu, anak, atau istri? Gimana, pasti Ustadz? Pertanyaannya itu ditujukan ke laki-laki pasti. Iya pasti dong Ustadz. Begini, kita tidak pernah bisa sebagai laki-laki untuk memilih ketiganya. Karena bagi kita ketiga-tiganya itu sangat penting. Tiga-tiganya bagi laki-laki itu tiket surga. Maka ketika menghadapi salah satunya, berikan 100%. Ketika menghadapi orang tua, berikanlah 100% perhatian Anda. Ketika dengan istri, berikanlah 100% perhatian Anda. Ketika dengan anak, berikanlah 100%. Bagaimana caranya? Itu kita sendiri yang bisa ngatur. Islam tidak pernah mengutamakan salah satu. Bahkan Islam menganjurkan bahwa semua itu harusnya bisa berjalan dengan semestinya. Tergantung peran laki-lakinya. Apakah dia bisa mendidik istrinya untuk, ayo deh sama-sama, orang tua saya ini juga orang tua kamu. Sama-sama beliau ini ada surga kita. Maka disitulah peran laki-laki sebagai komando. Dan lagi-lagi ketiga subjek ini atau keempat subjek ini, laki-laki, ibu, istri, anak, itu harus punya kesadaran sendiri, kesadaran pribadi. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Semua itu harus mendapatkan jatahnya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada itu perlu harus ibu, enggak. Jadi semuanya harus berjalan sesuai dengan yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa. Jadi jangan nanti mertua ribut sama istri gitu kan, tidak enak. Banyak kasusnya itu. Kebetulan saya dulu aktif di pengajian ibu-ibu. Jadi semenjak semenjak saya S1 masih umur belasan tahun padahal itu suka dicurhatin ibu-ibu gitu. Curhatnya begitu-gitu. Dan saya berusaha menjadi dengan seperti itu saja. Oke. Ustadz, saya juga pernah mendengar nih Ustadz bahwa ada yang menyebutkan anak laki-laki itu milik ibunya selamanya. Sedangkan anak perempuan itu kalau udah nikah itu tanggung jawabnya ke suaminya kan. Jadi apakah posisi suami itu kayak kebagi dua antara orang tuanya dan istrinya kayak gitu Ustadz? Maknanya adalah kenapa disebut anak laki-laki itu adalah milik ibunya selamanya? Iya wajar. Kenapa? Karena ibunya lah yang mengandung dia selama hamil, terus kemudian yang menyusui dia, yang melahirkan dia. Jadi tidak akan pernah namanya putus hubungan antara seorang ibu dan anak. Kalau dengan istri bisa putus, cerai, bisa putus. Makanya kenapa disebut selamanya. Oh. Nah kemudian ketika istri
kalau istri itu kan anak perempuan lah Ustadz. Itu kan milik keluarganya itu cuman sampai ketika dia masih masa lajang. Ketika udah menikah itu tanggung jawabnya kan balik ke suaminya tuh Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya, apakah suaminya itu seorang laki-laki ini membagi dua antara ibu dan istrinya kayak gitu? Sebenarnya tidak perlu dibagi secara matematis. Yang penting diberikan hak-haknya, diberikan perhatian. Perempuan kan suka diberikan perhatian. Bener Ustadz. Bener, semangat sekali. Saya 100% itu akurat gitu. Nah iya, maksudnya ibu perempuan, istri perempuan. Artinya yang penting dia diperhatikan, tidak dicondongkan kecemburuan ke salah satu hal, insya Allah aman. Okay. Perempuan kan gitu. Bener Ustadz, luar biasa. Oke, Smatan Unram, itu dia yang sudah disampaikan oleh Ustadz Safrudin tadi. Mungkin kita mau mendengarkan closing statement dari Ustadz Safrudin terkait apa yang kita bahas pada podcast kali ini. Baik, Smatan Unram, makanya Smatan Unram ya. Benar, Smatan Unram. Smatan Unram sekalian, wes. Begini, Islam sangat menghargai perempuan. Islam turun untuk menghargai dan menaikkan derajat perempuan. Contoh lain misalnya, dulu itu perempuan itu menjadi istri tidak terbatas, boleh jadi istri keberapa pun boleh. Waduh. Mau jadi ke 10, 15, 20 itu boleh. Waduh. Sebelum Islam. Kemudian datang Islam, membatasi hanya 4 saja. Kenapa? Karena kalau kebanyakan, ditakutkan perempuan tidak akan mendapatkan hak-haknya secara baik. Bisa ditelantarkan dan semacamnya. Maka Islam banyak syariat-syariatnya, banyak aturan-aturannya yang berusaha menjaga perempuan. Yang berusaha meyakinkan bahwa inilah agama terbaik untuk semuanya. Tidak hanya agama Islam ini tidak hanya untuk laki-laki, tetapi untuk semua manusia. Selanjutnya, Islam juga menyemangati semua makhluknya, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu setinggi apapun. Bahkan kalau ada S4, S10 sekalian sampai S10. Tidak sampai S3 doang. Jadi setinggi-tingginya. Dan gunakan ilmu itu, karyakan ilmu itu untuk beribadah kepada Allah. Niatkan lillahi ta'ala. Niatkan bagaimana semua potensi kita untuk pengabdian kita kepada Allah. Karena dunia ini adalah ladang bagi kita untuk kita kembali kepada Allah. Al-Quran turun, itu kan sebagai peta mudik atau peta jalan mudik bagi kita. Kita semua ini kan makhluk surga asalnya. Cuma lagi di ospek aja lah di dunia ini. Kita juga dalam Al-Quran dinyatakan sebagai khalifah. Sebagai, bisa dikatakan sebagai pemimpin atau pengatur dunia ini. Maka bagaimana kita dengan panduan Al-Quran, dengan panduan agama, pendidikan Islam, dengan panduan syariat, kita bisa mengkaryakan segala potensi kita untuk memakmurkan dunia ini. Dan juga kita bisa pulang benar-benar ke kampung kita yang asli, ke kampung akhirat, ke kampung surga, bukan ke neraka. Karena neraka itu sama sekali bukan kampung kita. Neraka itu kan kampungnya setan. Jadi semoga kita semua selamat di dunia ini dan kita mampu berkarya, kita mampu memanfaatkan segala potensi kita untuk kebaikan dan kita bisa menjadikan itu semua ladang pahala. Dan luar biasa sekali perjuangan kita di dunia ini, semoga itu tidak pernah sia-sia. Dan mungkin satu yang agak kelupa, Mbak Hos, apa itu? tentang bagaimana relasi perempuan dengan orang tuanya. Iya benar-benar. Al-Quran itu sangat memberikan perhatian kepada relasi antara orang tua dan anak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Ini sedikit keluar bidang tafsirnya. Waw ini disebut dengan waw atof. Nah, waw atof ini fungsinya adalah untuk mengkaitkan dua hal menjadi satu kesatuan. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa saling dipisahkan satu sama lain. Ayat tadi menyatakan bahwa ketika kita sudah beribadah kepada Allah, maka selanjutnya kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ketika kita menafsirkan menggunakan huruf waw ini, maka dua kriteria ini harus dipenuhi secara komplit. Tidak bisa kita hanya beribadah kepada Allah, tetapi relasi kita dengan orang tua itu buruk. Tidak bisa kita menjadi anak yang durhaka. Itu seketika tertolak. Ibarat dua sisi mata uang. Ketika satu sisinya asli, satu sisinya palsu, maka uang itu menjadi palsu kan? Benar. Yang
palsu tidak bisa naik menjadi asli, bahkan yang asli turun menjadi palsu kualitasnya. Maka apalagi buat adik-adik mahasiswa mungkin yang masih generasi Z yang sedang aktif-aktifnya, mungkin pernah sekali 2 kali mendebat orang tua, maka mari kita perbaiki lagi hubungan kita dengan orang tua, karena yakinlah bahwa itu tiket surga kita yang termudah, tiket surga kita yang terdekat. Percuma kita beribadah dengan begitu hebatnya sholat tahajud, berapa rakaat, sholat sunnah berapa rakaat, tapi di sisi lain itu hubungan kita dengan orang tua tercederai, maka itu semua percuma. Begitu Mbak Dina. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Ustadz Syafruddin atas banyak pengetahuan dan pemahaman yang sudah diberikan kepada kita semua, kepada Semeton Unram. Dan Semeton Unram, jangan lupa berikan komentar terbaik kalian. Mungkin ada satu isu yang Semeton Unram ingin ketahui lagi, boleh banget komen di bawah ini. Dan terima kasih sekali lagi Ustadz Syafruddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Buat yang mau cari Ustadz Syafruddin silakan cari di cariustadz.id. Saya juga terima kasih sudah diundang, sudah diberikan kesempatan untuk menyapa semua teman-teman di Unram. Karena kalau nyapanya lewat kelas kan terbatas hanya kelas, tapi kalau lewat jalur podcast ini kan insya Allah semua kalangan di Unram bisa menerima kita. Oke, terima kasih banyak Ustadz Syafruddin. Dan Semeton Unram, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di Unram Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.